Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hati merupakan penentu dari jiwa seorang muslim. Kebersihan hati dapat menjaga seorang muslim terhindar dari perbuatan tercela. Seorang muslim yang sudah mengenal hatinya, hendaknya ia lebih peduli dan perhatian akan kebersihan dan kesucian hatinya. Layaknya anggota tubuh manusia lainnya yang bisa sakit dan bisa juga terserang penyakit, hati kita pun tak bisa lepas dari penyakit-penyakit yang dapat merusak dan mengotorinya. Beberapa dari penyakit ini sangatlah berpengaruh ke dalam kehidupan seseorang secara langsung. Oleh karenanya, seorang muslim wajib mengetahui dan mewaspadai penyakit-penyakit ini. Berusaha keras menjaga hatinya agar tidak terjangkit penyakit-penyakit ini. Yang pertama adalah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, meresapi Al-Qur'an, serta merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Betapa banyak di antara kita yang masih belum bisa merutinkan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang membaca Al-Qur'an hanya sebatas di kerongkongan saja, tanpa meresapi kandungan ayat dan maknanya. Sungguh lalainya hati ini dari berzikir dan meresapi makna Al-Qur'an serta tersibukannya ia dengan perkara dunia merupakan penyakit berbahaya yang harus segera dicegah dan diobati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 37. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Qaf ayat 37. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran bisa menjadi pelajaran bagi orang yang memiliki hati dan pendengaran. Hanya saja, hati dan pendengaran yang dimaksud di sini bukanlah hati dan pendengaran setiap orang pada umumnya, melainkan hati dan pendengaran yang khusus dan spesial. Hati yang meresapi makna dan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala ketika membacanya. Hati yang hadir dan fokus saat membaca Al-Quran. Karena betapa banyak orang yang memiliki hati dan pendengaran, namun hati tersebut tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Yang kedua, menjauhi kebenaran setelah mempelajari dan mengetahuinya. Sungguh, jika kita mendapat hidayah mengetahui kebenaran, itu merupakan rezeki yang amat besar. Sayangnya, sebagian dari kaum muslimin yang sudah Allah berikan rezeki ini malah menyia-nyiakannya. Ada yang sudah tahu mana yang halal dan mana yang haram, tapi tidak mau menjauhi yang haram. Seakan-akan lupa bahwa Allah Ta'ala akan menghisapnya berdasarkan apa yang telah ia ketahui dari kebenaran tersebut. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Lalu yang ketiga, banyak bermaksiat dan berbuat dosa. Siapa yang biasa dengan bermaksiat dan berbuat dosa,
serta bermudah-mudahan di dalamnya, maka ia akan sampai pada keadaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan orang fajir atau selalu berbuat dosa, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya. Kemudian ia mengusirnya seperti ini, lalu terbang. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang terbiasa melakukan dosa, maka ia akan meremehkan dosa-dosanya tersebut. Menganggap dosa-dosanya hanyalah seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dengan mudahnya bisa ia usir. Yang keempat, terlalu banyak bermimpi dan berangan-angan. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 14. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan, hati orang yang sudah tua akan senantiasa seperti anak muda dalam dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis ini, Nabi SAW mengingatkan bahwa kecintaan kepada dunia dan panjangnya angan-angan bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang sudah tua sekalipun. Di hadis ini, Nabi SAW juga mengisyaratkan akan tercelanya panjang angan-angan, serta terlalu ambisius mengumpulkan harta duniawi, apalagi jika orang tersebut sudah tua. Yang kelima, menyibukkan diri dan menghabiskan waktu dengan perkara yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Makan, minum, tidur, bercanda, dan yang lain sebagainya, hukum asalnya adalah mubah, sah-sah saja jika dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi, jika dilakukan melebihi kebutuhan dirinya, maka akan berdampak buruk pada hati seseorang. Allah Ta'ala telah melarang kita berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Allah Ta'ala berfirman, makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara yang dapat merusak hati adalah terlalu banyak tidur, karena ia dapat mematikan hati, membuat tubuh terasa berat, menghabiskan waktu, menimbulkan rasa kurang perhatian dan kemalasan. Di antara tidur semacam ini, ada yang sangat dibenci hukumnya, ada pula yang membahayakan tubuh dan tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Dan tidur yang paling bermanfaat adalah saat tubuh sangat membutuhkannya. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah mengatakan, ketika jiwa ini lapar dan haus, maka hati menjadi bersih dan lembut. Dan jika ia kenyang dan sudah tidak dahaga lagi, maka hati menjadi keruh dan kusam. Kenyang yang berlebih-lebihan akan memberatkan seseorang dari melakukan ketaatan. Dan siapa yang banyak makan, maka ia akan banyak minum, lalu ia akan banyak tidur juga. Sungguh, ia telah banyak merugi. Demikianlah mengenai 5 penyakit hati yang harus kita hindari. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita hati yang bersih dan terhindar dari penyakit hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.